cara Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun. Raja yang biasa atau raja yang luar biasa? Kalau ukuran raja, memang raja yang sangat luar biasa. Luar biasa bengisnya, luar biasa persenjataannya, luar biasa pasukannya, ya, luar biasa strategi militernya, ekonominya, semuanya lengkap ada pada Fir'aun dan kru-krunya serta timnya ada. Sementara Nabi Musa alaihissalam muridnya Fir'aun. Jangan kaget dulu, jangan kemudian dipotong di sini di share Habib Novel ngawur dibilang Nabi Musa muridnya Fir'aun. Nabi Musa muridnya Fir'aun dalam bidang apa? Dalam bidang ilmu bumi, biologi, matematika. Yang didik Nabi Musa dari kecil adalah Fir'aun, dengan Fir'aun memanggil guru-guru yang ada di istananya, didik ini anak angkat saya. Karena Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa tidur bersama Fir'aun, dikeloni Fir'aun, ya, bahkan berani narik jenggotnya Fir'aun. Yang dicari-cari sama Fir'aun mau dibunuh, sama Allah diantarkan, tuh masuk kamarnya Fir'aun, silahkan kamu bunuh, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, singkat cerita, dapat ilmu dari Fir'aun, terus diusir, diusir. Tapi udah lengkap nih, untuk ilmu dunianya Nabi Musa lengkap. Tapi pengikutnya siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek petani. Gak mungkin nih ilmu ini dipakai untuk melawan Fir'aun, gak mungkin. Makanya Nabi Musa berguru pada Nabi Syu'aib alaihissalam. Berguru pada Nabi Syu'aib. Dan berguru pada Nabi Syu'aib ini caranya bagaimana? Dibuang. Makanya kalau Anda terbuang, siapa tahu itu jalan untuk mendapatkan guru. Siapa tahu itu cara Allah untuk mempertemukan Anda dengan orang-orang yang luar biasa. Ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, diajarin ilmu. Ya, biar ikatan ruhaninya kuat, maka nggak cukup dikasih ilmu, dipek mantu. Dijadikan menantu, sehingga silsilah ilmunya lengkap. Ilmu dari murid ke guru, ilmu dari orang tua ke anak, guru ke murid, orang tua ke anak. Kuat Nabi Musa dapatnya. Balik ketemu Fir'aun. Ya, lengkap nih ilmunya lengkap. Ilmunya Fir'aun kepake enggak kepake. Tapi untuk gayang-gayaan saja. Nabi Musa enggak bodoh gitu loh ya. Untuk ilmu dunia, keren. Dikejar sama Fir'aun, ketemu laut. Kalau maju tercebur laut, mati. Mundur ketemu Fir'aun dan bala tentaranya, bukan lagi mati, dicincang habis-habisan. Karena Fir'aun takut keluar kerajaan. Dikatakan dalam tafsir, Fir'aun ini termasuk raja yang gak berani keluar kerajaan, takut mati. Tuhan yang takut mati itu Fir'aun. Nah, hari itu karena jengkel pada Nabi Musa, keluar dengan semua perlengkapan, persenjataan, pengawalan, kejar Nabi Musa alaihissalam. Menariknya di sini, itu laut, itu Fir'aun. Di sekitarnya kakek, nenek, perempuan, anak-anak teriak-teriak, mana janjimu, katanya mau nyelamatin. Nih, tuh Fir'aun di sana, tuh laut di sini, mati kita ini. Solusinya mana? Lihat, apakah Nabi Musa hari itu ngomong kepada pengikutnya, tenang, saya sekian tahun tinggal di istana Fir'aun, saya paham strateginya Fir'aun, saya ngerti kekuatan senjata Fir'aun, saya paham betul bagaimana Fir'aun akan menghajar kita, saya punya solusi untuk menghadapi Fir'aun. Apakah ngomong begitu? Tidak. Apakah Nabi Musa kemudian mengatakan, tenang, saya Musa kalimullah, saya biasa ngobrol sama Allah Ta'ala, saya punya mukjizat saya banyak, saya orang sakti, jangan khawatir. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali enggak mungkin Fir'aun bisa mengejar kita, enggak mungkin Fir'aun bisa mencelakakan kita, enggak mungkin Fir'aun bisa menghabiskan kita, enggak mungkin. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, karena Allah yang maha ngurus, karena Allah yang maha mengurusi aku bersamaku. Nabi Musa enggak mengandalkan mukjizat, Nabi Musa enggak mengandalkan ilmu, Nabi Musa enggak mengandalkan malaikah, Nabi Musa enggak mengandalkan angin, Nabi Musa enggak mengandalkan air. Yang diandalkan adalah inna ma'iya rabbi sayahdin. Nanti Allah akan memberi aku petunjuk, nanti Allah akan memberi aku petunjuk, nanti
Allah akan kasih aku solusi. Kondisi genting, umat marah, laut menggelora, pasukan mengejar, Fir'aun amarahnya luar biasa. Nabi Musa stay cool, tetap tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya ingat sama Allah, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuat, hati jadi tenang. Nabi Musa mengenolkan dirinya, nol, aku nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, tapi saat itulah jadi kuat karena yakin aku punya Allah yang maha kaya, aku punya Allah yang maha kuat, aku punya Allah yang maha hebat. Tugasku adalah menanti, muntazir, menunggu saja apa perintah selanjutnya. Tenang, hasilnya apa? Apa Allah bilang kirim malaikat, Allah kirim angin, Allah kirim A, Allah kirim B? Enggak, Allah enggak kirim A sampai Z. Allah kasih tongkat yang sudah dipegang Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tongkat ini enggak bisa apa-apa, ini kayu. Kalau dikirimkan angin bisa ngusir Fir'aun. Ya, kalau dikirimkan malaikat, malaikat bisa belah laut. Tapi kenapa Allah kirimkan tongkat yang dipegang? Karena Allah ingin menunjukkan eksistensinya, Allah ingin menunjukkan keberadaannya, Allah ingin menunjukkan wujudnya, Allah ingin menunjukkan orang yang berpegang pada aku tak akan wakilkan pertolongan pada malaikat, aku tak akan wakilkan pertolongan pada makhluk, aku yang akan langsung menolongnya. Pukulkan tongkatmu ke laut, bukan tongkat yang menolong, tapi Allah Ta'ala. Karena tongkat dipukulkan kemanapun gak bisa nolong, tapi Allah mau tunjukkan kepada malaikat, bukan kalian yang nolong, bukan angin yang nolong, bukan kayu yang nolong, tapi aku yang menolong. Langsung laut terbelah. Singkat cerita, semua selamat, Fir'aun bala tentara tenggelam. Itu kalau diterangkan panjang dan lebar, pengajian usai subuh. Paham maksudnya enggak? Jadi kunci kemenangan Nabi Musa di mana? Titik, nol, kemudian diisi dengan yang maha esa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah intisari dari Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagaimana tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijabarkan pasal demi pasal dalam Al-Hikam. Intinya yaitu, kalau kalian bisa betul-betul membuat nol di saat punya segala-galanya. Sayangnya seringkali kita lupakan Allahnya, kita andalkan kerja kita, kita andalkan strategi kita, kita andalkan teman kita, kita andalkan kepandaian kita andalkan susunan-susunan yang kita susun. Kita membawa itu dan kita enggak bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya